Breaking News Kompas TV, Saudara, akan kami lanjutkan bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah pernyataan di akun Truth Social. Trump mengultimatum Iran agar membuka Selat Hormuz dalam 48 jam atau 2 hari ke depan. Selat Hormuz ditutup Iran untuk Amerika dan negara-negara sekutunya sejak serangan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak mentah dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional. Kami kutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran melalui media sosialnya pada 4 April bahwa waktu hampir habis bagi negara itu untuk mencapai kesepakatan atau membuka jalur air utama Selat Hormuz. Trump mengunggah dari akun Truth Social Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menulis, "Ingat, ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz, waktu hampir habis 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha suci Tuhan." Garda Revolusi Iran memperingatkan Amerika dan Israel jika terus meningkatkan serangan ke Iran untuk membuka Selat Hormuz, maka Iran tak segan akan menyerang sistem peluncur roket Amerika Serikat di Kuwait, rudal Patriot di Bahrain, dan perusahaan teknologi kecerdasan buatan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Bahkan kini dalam gelombang serangan ke-95, Operasi Janji Sejati 4, Iran telah serang beberapa distrik di Israel secara terus-menerus, seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak, dan Kiryat Shmona. ادامه آتشبارهای هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بومیان کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریست آمریکا در امارات و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند. فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. Kita akan mengkaji lebih jauh lagi tentang eskalasi di Timur Tengah. Masih bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Ada pakar strategi udara PPAU Agung Sasongko Jati. Dan juga ada pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Bapak-bapak, selamat siang. Kita lanjutkan dialognya bersama Putu di studio. Yang menarik tadi sebetulnya ramai sudah disampaikan bahwa Amerika Serikat memberikan tenggat waktu 48 jam. Terbaru ini mundur lagi Bapak-bapak. Jadi tenggat waktunya diundur begitu ya ke Selasa 7 April. Saya mau ke Pak Hasibullah terlebih dahulu. Anda melihat tadi dialog dengan rekan saya Yan Rahman dibilang Iran punya keteguhan, tapi di satu sisi Amerika Serikat berubah-ubah. Anda membacanya seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang Mbak Putu, selamat berjumpa di diskusi yang sudah berlangsung dengan Mas Agung juga dan Mas Yan. Saya sebelum mungkin ke pertanyaan terakhir Mbak Putu, ingin menyambungkan dari diskusinya Mas Agung yang terakhir. Karena bagi saya ini dalam tanda kutip hidangan daging yang cukup sehat bagi masyarakat, terutama terkait dengan kenapa perang-perang ini semua terjadi di antara Amerika dan Israel yang mungkin opsi-opsinya telah disampaikan. Saya setuju tadi mungkin ya memang sudah diberikan opsi-opsi terutama kepada elit Amerika dan Israel, tapi secara politik kemudian keputusannya yang diambil adalah hal yang berbeda, sehingga katakanlah opsi untuk membunuh pimpinan-pimpinan Iran itu menjadi diutamakan daripada katakanlah opsi-opsi yang lain, karena harapannya bisa ganti rezim. Dan itu tidak terjadi. Nah, saya terus terang dalam konteks kekurangan Iran, Mas Agung dan Mbak Putu, tetap aja saya melihat tetap ada kekurangan. Walaupun sekali lagi kita sangat menghormati Iran sebagai negara yang diserang, tapi tetap saja ada sebagai kekurangan yang harus juga disampaikan. Paling tidak saya menyebutnya sebagai kekurangan di bidang intelijen. Artinya bagian itu yang akhirnya membuat Iran harus membayar dengan sangat mahal, termasuk dengan kehilangan tokoh-tokoh utamanya. Dan
sejauh perkenalan saya dan membaca juga literatur terkait dengan Iran, rasanya dalam tanda kutip tidak mungkin para pimpinan Iran ini sengaja dikorbankan. Itu logikanya atau akar kebudayaan, akar akar ke apa keagamaan atau kehormatannya saya nggak ketemu. Saya sejauh membaca tentang Iran, justru mereka sangat menghormati pemimpinnya, apalagi Ayatullah yang memang memimpin dengan cinta, sehingga sekali lagi secara secara aspek struktural paling tidak itu hanya terjadi di Iran. Katakanlah kita bandingkan dengan negara lain, saya sebut saja Sunni gitu ya, tanpa bermaksud sektarian, itu hanya di Iran yang mempunyai atau ada dimensi aspek struktural, di mana seorang pemimpin tertinggi itu betul-betul berkuasa secara spiritual bahkan politik sampai ke katakanlah masyarakat yang paling bawah. Nah di bagian lain katakanlah di Sunni itu tidak ada aspek itu karena struktural itu lalu kemudian terpecah dalam berbagai macam kelompok-kelompok, mazhab, ormas dan lain sebagainya dan tidak menjadi simbol daripada katakanlah politik ataupun kekuasaan. Nah, saya melihat aspek-aspek itu saya sepakat mungkin tidak dihargai atau tidak dipahami oleh para pengambil kebijakan Israel dan Amerika yang oleh Mas Agung tadi di bypass gitu karena mereka mungkin ingin agar ini segera terjadi perubahan rezim dan caranya adalah bunuh kepala ular dalam tanda kutip gitu ya, dianggapnya ularnya langsung mati karena ini satu badan gitu. Jadi satu sisi saya melihat tetap bahwa itu rasanya belum bisa diterima bahwa itu sengaja dikorbankan. Berarti kalau saya tidak menerima itu saya lebih cenderung pada memang ini kelemahan intelijen yang masih sampai sekarang belum diatasin sampai selesai. Ada hal kedua dari Mas Agung yang menurut saya menggelitik untuk bisa kita pahami bareng-bareng terkait dengan katakanlah berbagai macam persenjataan yang dalam tanda kutip lebih dijaga ketat katakanlah daripada kepemimpinannya. Saya ya mungkin senjata sangat penting dipahami oleh Iran tapi saya husnudzan berprasangka baik tetap aja manusia apalagi pemimpin akan jauh lebih diperhatikan. Nah, kalau sekarang mungkin banyak persenjataan yang di Iran belum terungkap oleh Israel, jangan-jangan ini cara bacanya juga di Israel masih katakanlah menggunakan penggunaan waktu kapan ini akan digunakan. Artinya apa? Kalau dikaitkan dengan ultimatum yang disampaikan oleh Mbak Putu tadi, 48 jam yang disebut sebagai menjadi serangan neraka, bisa jadi juga berkaitan dengan pengetahuan yang belum digunakan dalam tanda kutip secara total oleh Amerika dan Israel untuk menyerang Iran gitu ya. Walaupun sekali lagi Iran tetap punya kemampuan bertahan yang tidak bisa dipikirkan oleh banyak orang. Nah, hal lain menurut saya ingin saya sampaikan Mbak Putu terakhir ini bagian daripada kehebatan Iran bertahan yang menurut saya juga penting ini disampaikan dan semoga juga jadi pembelajaran bagi masyarakat Timur Tengah paling tidak. Iran bisa bertahan seperti ini bukan semata-mata hanya karena secara kebudayaan tadi, tapi juga karena ada sistem, ada cinta dari rakyatnya. Nah itu berarti kita harus bicara demokrasi. Nah dalam demokrasi itu kan berarti ada sistem termasuk bagaimana kalau para pimpinannya ini terbunuh seperti sekarang. Nah itu sudah ada sistem konstitusi yang sangat kuat dan itu yang akhirnya membuat Iran tidak kolab gitu walaupun katakanlah pimpinannya telah dibunuh pimpinan utamanya. Nah oleh karena itu kalau masyarakat terutama di Timur Tengah yang saya dulu lama di sana dan ini menjadi tantangan ingin katakanlah punya negara seperti Iran yang sistemnya kuat gitu ya walaupun ditahan sampai 38 hari masih bisa bertahan. Menurut saya juga penting memang isu demokrasi ini didorong gitu. Bukan semata-mata cara pikir mempertahankan kekuasaan dengan katakanlah membeli senjata sebesar-besarnya. Belajar dari negara Arab Teluk, senjata sebesar-besarnya apapun dibeli, kalau tidak ada cinta yang akan melindungi konstitusi, yang akan melindungi negeri, itu menurut saya akan berat. Dan hari ini menurut saya kita melihat Iran tetap bertahan dalam hari ke-38 dengan gempuran yang sangat barbar itu saya bilang karena memang mereka ada militansi. Bahkan ini yang dari awal saya ngikutin ahli-ahli di Timur Tengah kenapa akhirnya
strategi Amerika dan Israel untuk mengganti rezim gagal, karena dengan bumi hangus seperti ini, jangankan yang memang katakanlah sangat mendukung rezim, bahkan yang kritis terhadap rezim, itu membelot jadi membela rezim. Saya baru dengar salah satu laporan di Al Jazeera itu tentang cerita mengenai seorang oposisi Iran yang ada di Eropa, ada di luar. Kalau oposisi kan mestinya ganti rezim. Tapi setelah tahu bagaimana negaranya diperlakukan secara brutal, secara barbar seperti ini, kata salah satu sumber yang saya dengarkan, mereka menawarkan agar dapat keringanan dari rezim untuk balik ke negaranya dan ingin membela negerinya. Nah, ini yang saya bilang, secara kebudayaan kita bisa mengurai kenapa yang disampaikan Mas Agung, pilihan untuk ganti rezim yang tidak dilalui dengan studi kebudayaan yang cukup, studi mengenai lingkungan yang cukup, akhirnya justru balik badan dan sekarang justru mengancam rezimnya Trump dan rezimnya Netanyahu itu sendiri. Begitu Mas Agung dan Baik. Saya tangkap intinya adalah bagaimana kemudian rasa cinta pada tanah air ini kemudian tinggi di Iran, dan ini jadi satu kelemahan yang tidak diperhitungkan oleh Amerika Serikat ataupun juga Israel. Mas Agung, yang mau saya tanya adalah tadi sempat disinggung soal upaya intelijen. Kalau kita lihat setelah berganti rezim, atau bukan berganti, berarti kita bisa sebutnya bergeser begitu ya, karena rezimnya diturunkan ke Mujtaba. Apakah Anda melihat bahwa ada pelajaran yang kemudian sudah dilakukan oleh Iran dalam hal intelijen, melihat Mujtaba ini tidak muncul ke publik, kemudian juga kita lihat serangan-serangannya ini kecenderungannya apakah strategis atau tidak bagi Iran terhadap Israel? Tapi dijawab setelah jeda. Pak Agung, nanti kita akan kembali di Breaking News Kompas TV. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dialog dalam Breaking News Kompas TV, saudara, bersama dengan pakar strategi udara PPAU Agung Sasongko-Jati dan juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Agung, sebelum jeda tadi saya tanya, apakah Anda melihat bahwa Iran belajar dari sisi intelijen untuk memperbaiki bagaimana kemudian di internal Iran sendiri, sehingga strategi ataupun juga perlindungan terhadap pemimpin-pemimpinnya ini jadi dalam tanda kutip lebih baik dari sebelumnya? Oh iya, jelas. Karena sekarang kita lihat bahwa Pak Mostada meskipun dia terluka, tapi dia ditaruh di tempat yang aman, tersembunyi, mungkin tidak di dalam negeri. Dan yang kedua adalah seperti yang kita tahu ya, Pak Menlu yang ganteng dan pintar itu juga aman-aman saja. Artinya apa? Artinya sekarang mungkin sudah ada prosedur pengamanan yang diperbaiki. Jadi prosedur pengamanan ini diperbaiki, dibuat sehingga tidak kecolongan lagi seperti sebelumnya. Tetapi kita juga harus mengapresiasi ya, justru kematian, kan kita tahunya kematian pemimpin ini menjadi pupuk bagi kekuatan dan kemerdekaan Iran. Itu betul, dengan cara kerjanya tidak seperti itu. Jadi para pemimpin ini kebanyakan kan meninggalnya meskipun sudah melaksanakan berbagai penganan, tapi ternyata masih kecolongan. Tapi mereka semua gugur itu di rumah sendiri, di tengah keluarganya, tidak ada yang sembunyi seperti pengecut di bawah bunker. Kenapa? Mereka ternyata memiliki budaya kesatria, budaya bukan pengecut, bukan loser, dan budaya dia mau diamankan, pindah tempat, tetapi tentu kan ada, mungkin kemarin ada kelemahan, tapi sekarang itu juga menunjukkan bahwa mereka gugur, meninggal tanpa menunjukkan sikap pengecut, dan memang mereka tidak takut kematian, bukan hal yang menakutkan, sengsara bukan hal yang menakutkan, namun mereka betul-betul menunjukkan bagi bangsanya mereka meninggal dengan terhormat, satu. Tapi tentu tidak bisa dibiarkan semua meninggal dengan terhormat, karena harus diamankan, maka prosedurnya tentu diperbaiki, dan kita lihat sekarang makin sedikit para pemimpinnya yang terbunuh, dan itu pasti terbunuhnya itu gara-gara menggunakan peralatan seperti media sosial atau pengkhianat yang pengkhianat pun mungkin nggak tahu kalau dia sebetulnya menggunakan alat yang menunjukkan ini. Jadi sekali lagi bahwa ternyata hal yang dilihat adalah suatu kemunduran, yaitu meninggal atau tewasnya atau gugurnya ini, itu justru malah menimbulkan semangat juang, membuat lebih bersatu, dan itu menjadi modal. Tapi tentunya tidak bisa dibiarkan untuk terus-menerus. Tentu ada prosedur yang diperbaiki, dan kelihatannya sudah diperbaiki menjadi pelajaran bagi intelijen Iran. Oke, singkat Pak Agung, berarti kalau Iran sudah belajar dari sisi intelijen, kemudian juga dari strategi-strategi, apakah Anda membaca bahwa eskalasi ke depan
antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat ini akan lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya? Yang panik sekarang adalah Amerika. Yang memegang upper hand atau di atas tangan adalah Iran. Itu jelas. Secara diplomasi, informasi militer, ekonomi Iran, apalagi ekonomi, Iran memegang katup sehingga Amerika tidak bisa menghancurkan apapun itu, tapi dia tidak bisa menghancurkan sistem ekonominya Iran, atau khususnya minyak, kilang minyak atau apa, tidak bisa, karena justru nanti akan membalik, akan merugikan global ya, ekonomi global, dan itu akan menghantam Amerika sendiri dan rakyat Amerika harus membayar. Jadi ancamannya itu sebetulnya ancaman ya kehancuran, akan ada kehancuran, tapi tidak untuk harkat hidupnya masyarakat Iran, karena harkat hidup masyarakat Iran, ekonomi Iran itu juga akan mempengaruhi ekonomi global. Jadi yang akan lebih ketakutan tuh Amerika terhadap efek dampaknya daripada Iran, karena Iran memegang kunci saklar ekonomi Amerika. Oke, kalau Pak Hasibullah Satrawi, apakah sepakat dengan Pak Agung dalam hal ini? Singkat saja, artinya eskalasi akan semakin panjang atau nafasnya udah mulai kelihatan pendek, karena kalau mengutip pernyataan Pak Agung, Amerika Serikat sudah mulai panik begitu? Ya kalau mau cepat tinggal dibilang sepakat dan tidak sepakat. Udah langsung konklusif gitu ya. Saya sepakat dengan Mas Agung atau tidak sepakat dengan Mas Agung. Enggak, bercanda, maaf. Gini, saya rasa memang dari awal Iran diuntungkan karena dia punya pengalaman dan siap untuk perang lama. Sementara Amerika, terutama Trump, sangat dirugikan karena dia tidak punya waktu lama. Nah, oleh karena itu di bagian akhir ini saya ingin katakan, melihat dampak buruk yang telah dilakukan oleh Trump dengan Netanyahu dalam perang ini, termasuk secara nilai, secara hukum internasional dan kemanusiaan, sekarang harapannya memang berada pada rakyat Amerika untuk mengkoreksi mandatnya. Karena sekali lagi tidak akan ada orang yang bisa membatasi Trump dan juga Netanyahu kecuali rakyatnya. Nah, sekarang Trump sudah melakukan penghancuran seperti ini, Netanyahu juga sudah melakukan penghancuran seperti ini. Kalau seumpamanya tidak ada koreksi, apalagi kemudian Trump tetap menang di pemilu mendatang, itu artinya bisa dikatakan keburukan yang dilakukan Trump juga disetujui oleh rakyat Amerika. Dan saya masih yakin di Amerika banyak suara-suara kritis, paling tidak dalam tradisi Demokrat yang jauh lebih rasional, yang sungguh-sungguh ingin ke depan kemanusiaan itu lebih berbicara lebih banyak bahwa perdamaian itu adalah harapan bagi semua orang, dan kita ingin suara-suara daripada moderatisme, daripada penghargaan terhadap bangsa-bangsa yang berbeda itu menjadi komitmen kita semua. Kita tidak ingin kembali kepada masa lalu yang justru pengetahuan dan kekuatan digunakan untuk menghancurkan, bukan untuk membangun dan perdamaian. Oke. Cara saya itu saya. Oke, kita harapkan ada gerakan yang cukup masif begitu ya di internal dalam negeri Amerika Serikat sendiri, agar kemudian kebijakan-kebijakan Trump yang sebetulnya juga sudah banyak menuai kontra begitu di internal Amerika Serikat ini bisa menghentikan, menjadi rem untuk Donald Trump. Kita juga berharap perdamaian ini segera bisa dicapai begitu, karena kita sebagai Indonesia juga harap-harap cemas ya kalau perang terus nanti minyaknya dapatnya dari mana. Kita harap ini eskalasinya segera mereda. Terima kasih Pakar Strategi Udara PPAU Agung Sasongkojati sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV, dan juga tentu saja pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang tidak pernah bosan bergabung dengan Kompas TV. Terima kasih, sampai bertemu lagi Bapak-bapak. Ya, terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV usai, namun eskalasi ataupun juga informasi terbaru dari Timur Tengah masih akan terus disampaikan dalam program-program Kompas TV lainnya. Salah satunya dalam program Kompas Siang yang akan tayang sesaat lagi. Saya Niputu Trisnanda, saudara. Terima kasih, sampai jumpa.